Oke, saudara Nagi, sejak tahun berapa bergabung di Korpala Nusantara? Baik, terima kasih. Saya bergabung di Korps Pecinta Alam Nusantara atau Korpala Nusantara pada tahun 2020. Saya terpanggil untuk bergabung ke organisasi tersebut. Oke, sebelum bergabung di Korpala Nusantara, biografi Anda itu dari mana saja? Basicnya apa sebelumnya dalam organisasi Korpala ini pernah mengikuti organisasi-organisasi di luar dari pecinta alam atau kepemudaan lainnya? Ya, jadi sebelum saya masuk ke Korpala Nusantara, saya juga masuk di organisasi kepemudaan yang ini Karang Taruna. Saya sendiri ketuanya. Sebab itu bekal-bekal ataupun pengalaman yang saya dapatkan dari Karang Taruna, makanya saya lebih menggali kembali bagaimana untuk lebih mencintai lingkungan. Oleh sebab itu saya masuk di organisasi pecinta alam agar lebih mengenal bagaimana alam tersebut. Oke, jadi sebelumnya di Karang Taruna ya, Karang Taruna Lestari. Nah, di situ Anda sebagai ketua umumnya. Sebelum bergelut dengan pecinta alam, apakah sudah mempunyai dasar-dasar ilmu mengenai lingkungan atau tentang bertahan hidup di alam bebas begitu? Untuk Karang Taruna itu kan tidak terlalu bagaimana tentang edukasi tentang alam, bagaimana kita harus lebih berjiwa sosial. Oleh sebab itu saya masuk di Korpala Nusantara ini lebih menggali ilmu tentang pengetahuan alam. Oke, jadi ada keinginan untuk bisa mengetahui bagaimana cara dan teknik bertahan hidup di alam terbuka ya. Karena memang kita tahu sendiri bahwa di alam terbuka itu atau di alam bebas ada dua faktor ya yang bisa mengakibatkan kecelakaan, yaitu faktor pertama insiden atau kecelakaan yang terjadi dari alam itu sendiri, dan yang kedua disebabkan oleh pelaku itu sendiri ya. Oke, sangat menarik ya. Jadi Anda merasa terpanggil untuk bisa menggali dan mengetahui lagi seperti apa kegiatan-kegiatan lingkungan. Nah, di Lestari sendiri kira-kira ada beberapa orang yang tergabung dalam organisasi Korpala Nusantara ini. Jadi dari kami anggota Karang Taruna tingkat Lestari ada 3 anggota yang masuk di organisasi ini. Oleh sebab itu, biar jumlah kami hanya sedikit, tapi semangat kami tidak terbatas dari jumlah yang ada itu, untuk lebih meningkatkan ataupun melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Oke, sangat bagus ya, dan ini perlu diapresiasi ya, keinginan Anda bahwa memang melestarikan itu memang benar-benar tumbuh dari hati kita, merasa terpanggil, dan ini perlu diapresiasi. Oke, Bung Nagi sebagai anggota Korpala Nusantara Angkatan 3, salam buat teman-teman dan Karang Taruna yang ada di Lestari. Semoga tetap eksis terus dalam kegiatan lingkungan dan jangan pernah putus asa, karena ini adalah tugas kita bersama. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Iyo. Oke, saudara Semar ya, yang lebih akrab dipanggil siapa namanya? Karo ya. Ya. Tapi ini bukan Karo yang lucu-lucu ya, ini Karo Korpala. Nah, di Korpala sendiri itu Anda masuk di Angkatan 3 ya kalau tidak salah. Ya. Oke, selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa saja di Korpala Nusantara itu?
kegiatan yang pernah dilakukan salah satunya yaitu seperti kegiatan kemarin yaitu komunitas peduli sungai, yang kegiatannya yaitu menanam beberapa pohon di sekitar sungai untuk mencegah terjadinya longsor atau pengisian di pinggiran sungai. Oke, itu sangat bagus ya. Namun sebelum jauh lagi kita mengupas terkait masalah soal kegiatan yang ada di kepala, bisa tidak sedikit dijelaskan mengenai biografi Anda, basic Anda dari mana, dari universitas apa, terus kegiatannya di kampung itu apa? Bisa dijelaskan sedikit? Saya berasal dari Desa Tapaluluo, Kecamatan Telaga Biru. Saya kuliah di Universitas Gorontalo, dan kebetulan juga di kampung saya juga termasuk dalam organisasi kepemudaan yaitu Karang Taruna, yang dimana kita membantu seperti kegiatan-kegiatan pemerintah di atas untuk melestarikan ya, Oke. Budaya yang ada di Desa Tapaluluo sendiri. Oke, Saudara Semar sendiri berarti Anda adalah salah satu warga yang ada di Tapaluluo. Ya. Nah, bisa digambarkan sedikit terkait soal perubahan-perubahan sungai atau tebing-tebing yang ada di sana? Setelah terjadinya perkebunan, ini telah Terus tidak apa-apa, nanti mau cut itu, nanti mau cut. Rumah Hekasariam di perkebunan apa? Ganja kah? Oke, lanjut. Jadi di Tapaluluo sendiri itu saya tahu itu terkenal dengan destinasi ya. Mungkin itu salah satu bagian dari tanggung jawab dan tugas dari Karang Taruna yang ada di Lestari. Nah, kira-kira pengunjung itu kembali atau sampai dan kembali itu bagaimana dengan sampahnya? Karena ini ya yang sering terjadi. Kadang pengunjung itu datang membawa plastiknya, sampah-sampah plastik dari pembungkus-pembungkus nasi kemasan ataupun makanan-makanan kemasan. Nah, terkait soal itu bagaimana dari pengurus Lestari sendiri atau kalian yang menjadi bagian garda terdepan terkait soal sampah yang ada di kawasan Puncak Lestari? Sebelum ada pengunjung, kita akan memberitahu mereka bahwa sampah itu akan dibawa pulang kembali. Dan bukan hanya itu, kita juga dijadwalkan dalam seminggu itu sekali untuk membersihkan area wisata tersebut dan dibagi terkelompok. Oke, jadi setidaknya ada aksi dari pengurus kepemudaan atau Karang Taruna yang ada di Lestari itu sendiri ya. Iya. Oke, karena ini yang hal sangat penting kita antisipasi, jangan sampai para pengunjung itu datang hanya enak-enak menikmati, karena itu kan yang kita jual di sana ya. Setidaknya yang dijual di Lestari ini adalah suasana dan nuansa alam yang berbeda yang hanya ada di Puncak Lestari. Oke, terima kasih Saudara Semar atas sedikit bincang-bincang kita di program ini ya. Ini adalah program bukan televisi ya. Ini podcast dari Seven Camp, dan ini yang di samping Anda ini apa ini kira-kira? Sedang melakukan apa itu? Ini sedang melakukan penyiaran yang penyiaran akan ditayangkan di salah satu stasiun televisi ya. Iya. Ini dari televisi apa? TVRI. Oh, dari TVRI. Dan kemudian kemungkinan mereka dari kemarin bersama kita, dan alhamdulillah sekarang masih bisa bersama-sama tanpa kurang satu apapun. Oke.
Oke, terima kasih Saudara Semar atas bincang-bincang kita di program Bukan Televisi. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan kru untuk melakukan perjalanan susur sungai selanjutnya. See you next time and bye-bye.